Shalom Jemaat GKI Klaten, bersama-sama kita akan merayakan Pentakosta melalui ibadah online ini. Namun sebelumnya, perkenankan kami sampaikan bahwa untuk hal-hal penting berkaitan dengan kegiatan gerejawi bisa dibaca pada warta online. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur boleh beribadah kembali dan bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji PKJ 19 ayat 1 sampai dengan 3. Mari sembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan dan mengalirkan Roh Kudus untuk kita. Roh Kudus yang menyertai dan menuntun langkah hidup kita, memberikan aliran hidup bagi kita. Saat ini kita akan memaknai lebih dalam tentang aliran hidup dari Roh, serta aliran Roh yang menghidupkan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersujud, kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita satukan hati kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah kepadamu, memuji serta memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan sabda-Mu. Kami menyadari bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang indah pemberian-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Namun sebaliknya, justru kami yang sering abai kepadamu,
Kami tidak selalu hidup seturut dengan jalan-Mu. Kami yang masih selalu dengan enteng melakukan dosa dan pelanggaran kami. Kami yang seringkali hidup dengan tidak mencerminkan citra-Mu, ya Allah. Ampuni kami atas semua itu. Layakkan kami untuk terus dan boleh menerima aliran kasih-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Engkau terus mendiami hati kami dan semakin menyempurnakan kami sehingga kami boleh menjadi suci di hadapan-Mu. Terima kasih Allah. Amin. Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 4. Bagi kita yang sudah dilayakkan Tuhan, Tuhan juga memberikan berita anugerahnya bagi kita. Yohanes 14 ayat 26 akan menjadi berita anugerah kita. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Roh Kudus tetap teguh di hati kita, memimpin dan menolong kita melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umatmu. Tuntun kami yang
kasih, mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Bapa yang penuh rahmat, terima kasih kami boleh bersama-sama datang kepadamu untuk merenungkan sabdamu. Ya Roh Kudus yang telah berkarya sedemikian rupa di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingin makin akrab dan makin mengenal Engkau yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami buka hati kami, menyambut karya-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, Kabupaten Klaten yang kita tinggali ini memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah banyaknya sumber mata air atau umbul di sekitar Klaten. Ada sekitar 10 lebih mata air atau umbul dengan air yang mengalir amat jernih di wilayah kabupaten ini. Bukan sekedar embung atau kolam yang dibuat untuk menampung air hujan, yang airnya kadangkala menjadi kotor dan embungnya juga bisa pecah, dan kemudian air meresap ke bawah dan menjadi kering. Nah, orang Yahudi juga membedakan antara embung dan umbul. Umbul mereka sebut sebagai air kehidupan, banyu urip atau living water. Nah, hari ini di saat kita merayakan Pentakosta, kita akan bersama-sama melihat bagaimana tadi Yesus menyerukan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ajakan Kristus ini terjadi pada saat puncak perayaan itu. Ayat 37 itu. Perayaan apa? Perayaan Sukot. Sebuah perayaan dalam tradisi Yahudi untuk merayakan turunnya hukum Taurat,
turunnya 10 hukum Musa di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, itu menjadi perayaan yang penuh dengan sukacita. Semua orang datang ke Yerusalem dan sekaligus mereka juga merayakan bagaimana pemeliharaan Allah untuk umat Israel, karena perayaan itu diadakan sekitar bulan September Oktober dan datanglah masa panen besar. Nah, pada waktu itulah orang-orang membawa panenan mereka, bersyukur pada Tuhan di bait suci. Pada hari itu juga pada puncak perayaan yang berlangsung beberapa hari itu, biasanya akan ada upacara untuk berdoa memohon hujan supaya musim tanam pada tahun mendatang akan dilimpahi dengan air hujan dan mengalami berkat Tuhan yang besar. Maka pada saat puncak perayaan itu, orang-orang melihat bagaimana para imam berarakan dari bait suci ke kolam Siloam, di mana kemudian mereka akan mengambil air dari kolam Siloam, satu umbul atau mata air di Yerusalem yang senantiasa mengalirkan airnya, dan kemudian air itu akan dibawa ke bait Allah, dan nanti mereka akan berdoa memohon hujan selama musim tanam mendatang. Air dari kolam Siloam itulah yang disebut sebagai air hidup. Di saat itu Kristus Yesus berdiri dan menyerukan kepada banyak orang yang berkumpul di bait Allah. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Wah, Yesus langsung mengambil situasi saat itu untuk menggambarkan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang digambarkan tentang Roh Kudus sebagai aliran-aliran air hidup, memberikan kehidupan yang segar. Dan itu yang juga kita bisa jumpai dalam penggambaran Injil Yohanes pada saat-saat kebangkitan Kristus terjadi. Para murid sudah merasakan pengharapan mereka punah. Mereka putus asa ketika Kristus mati disalibkan. Tetapi pada malam setelah kebangkitan itu, Kristus datang di tengah-tengah persekutuan mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sambil mengulurkan tangan semikian rupa. Damai sejahtera bagi kamu. Dan ini menjadi satu peristiwa yang sungguh mengejutkan, memberikan kebanggaan dan sukacita yang luar biasa bagi para murid. Membebaskan mereka dari kehancuran dan keputusasaan oleh karena kematian Kristus. Kristus telah bangkit dan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka melalui apa yang diungkapkan oleh Yesus. Dengan menghembusi
mereka dengan Roh Kudus dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Di situ kita melihat bagaimana para murid menjadi orang-orang yang secara langsung dipulihkan oleh Yesus. Gambaran menghembusi dengan Roh Kudus menunjukkan bagaimana seperti dalam kitab Kejadian, Kristus yang memulihkan kehidupan. Dalam kitab Kejadian, Roh Allah itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya sedemikian rupa, meng-create, menghasilkan satu kehidupan yang baru. Disitulah kita melihat bahwa roh yang diberikan oleh Yesus dihembuskan kepada para murid menjadi gambaran penciptaan ulang dalam kehidupan para murid dan memberikan kesegaran yang baru. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, aliran hidup itu menggambarkan bagaimana kehidupan batiniah yang diperbaharui dan disegarkan. Kita tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akan iman, akan ajaran-ajaran yang benar. Karena kita membutuhkan dimensi spiritual batiniah kita untuk melakukan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Tidak cukup kita hanya tahu, tetapi kita mempunyai motivasi yang kuat, motivasi yang penuh dengan kesegaran yang dari Tuhan. Itulah sebabnya ungkapan Yesus bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup ini menjadi satu ungkapan yang sungguh memberikan sukacita bagi kita. Karena berarti bukan hanya kita mengerti akan apa yang baik, tapi Tuhan memberikan sukacita dan kesegaran supaya kita bisa mengalami kekuatan dan motivasi untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan ajaran yang baik dengan penuh dinamika, dinamis. Roh Kudus itu adalah dinamis, roh yang berkuasa, roh yang menggerakkan kehidupan kita sedemikian rupa untuk dapat mentaati firman Tuhan dan mengalami sukacita dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat aliran-aliran air hidup itu menjadi aliran-aliran yang terasa terus dinamis, tidak berhenti dalam kehidupan kita. Saya jadi ingat sebuah cerita dalam Perjanjian Lama. Cerita itu menggambarkan Nabi Elisa melakukan mujizat. Nabi Elisa menolong janda seorang rekan Nabi yang menjadi miskin oleh karena suaminya meninggal dan dia punya hutang banyak. Lalu dia minta tolong kepada Nabi. Karena dia punya 2 orang anak dan tidak dapat hidup dengan baik. Nabi bertanya, apa yang engkau punya? Dan janda itu mengatakan hanya punya buli-buli dengan isi minyak di dalamnya. Yang mungkin tinggal sisa dan akan dipakai sebentar lagi habis. Kalau begitu, kumpulkan banyak bejana yang banyak. Dan mereka mengumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, meminjam
cukup banyak. Dan kemudian Nabi Elisa mengadakan mujizat. Minyak dalam buli dituangkan. Dan apa yang terjadi? Buli-buli itu terus mengalirkan minyak. Bejana-bejana yang banyak itu, yang cukup besar itu dipenuhi semua dengan minyak. Terus diisi dengan minyak yang keluar dari buli-buli yang tidak berhenti itu. Sampai pada saatnya semua bejana sudah diisi dengan minyak. Mari, masih ada enggak bejana lagi? Ternyata sudah habis. Dan berhentilah minyak di dalam buli itu. Nah, kita melihat dalam mujizat tersebut, Allah membatasi diri dengan buli-buli dan bejana-bejana yang terbatas itu. Begitu bejananya habis, minyak dalam buli juga berhenti. Tidak terus-menerus mengalir. Dalam kehidupan kita, ini jadi gambaran bagaimana Roh Kudus berkarya memakai kehidupan kita. Sebanyak orang-orang menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan sebagai bejana-bejana yang akan dipakai oleh Tuhan, Roh itu akan mengalir terus. Menyatakan kuasa Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita tidak ada lagi yang dipersembahkan kepada Tuhan, hidup kita sudah kita stop, tidak ada lagi wadah yang bisa dipakai oleh Tuhan, maka berhentilah minyak itu mengalir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seberapa banyak kehidupan kita diserahkan kepada Tuhan, kita akan dapat mengalami karya Tuhan. Air hidup itu akan mengalir sedemikian rupa dalam kehidupan kita. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita dengan sangat dinamis, terus menjamah orang-orang di sekitar kita, memberikan kesegaran yang baru, dan kita akan dapat menjadi berkat bagi sesama kita melalui karya Roh Kudus ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, semoga kita makin menghayati karya Allah dalam hidup kita. Kita membuka hidup kita sebagai bejana bagi Tuhan, supaya aliran air hidup itu melimpah dari dalam hidup kita kepada sesama, membuat sukacita dan buah-buah roh itu menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jiwa
Mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau mengirimkan Roh Kudus bagi kami. Roh-Mu terus berkarya dalam hidup kami dengan dinamis, menyentuh kehidupan kami maupun orang-orang di sekitar kami yang menerima limpahan air hidup itu. Maka mampukanlah kami di saat situasi penuh dengan pergumulan seperti wabah COVID-19 ini, kami tetap memiliki sukacita, cinta kasih yang terus bisa kami bagikan kepada sesama. Maka tolonglah kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami. Biarlah kami masih mampu untuk terus menjadi bejana yang akan mengalirkan air hidup dengan limpah kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mendoakan jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan di saat-saat seperti ini. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan. Demikian pula kami berdoa agar Indonesia akan secepatnya melewati saat-saat yang sulit ini dan Tuhan memberikan hikmat lebih lanjut kepada para pemimpin kami sehingga situasi akan kembali menjadi normal dan dibebaskan dari wabah COVID-19. Kami mendoakan kiranya Tuhan akan menuntun lebih lanjut semua orang yang terlibat di dalam berbagai pelayanan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sudah mengalami situasi yang sangat sulit. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong melalui apa yang dapat mereka kerjakan. Biarlah kami terus melakukan panggilan kasih kami, sehingga cinta kasih dari Kristus akan dapat menjadi nyata dan dirasakan oleh masyarakat di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa kini, masa lalu, dan masa depan mengingat pengakuan iman rasuli kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengucap syukur, kita akan memberikan persembahan, dan sebagai nat persembahan saya akan bacakan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kidung Jemaat 287B ayat yang pertama akan kita nyanyikan bersama. Sempurna dan besar.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdiri, kita bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang Maha Kudus, Allah yang kami sapa, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami mengucap syukur Bapa atas setiap kehidupan yang boleh kami lalui, atas berkat-berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami masih diberi kesempatan oleh-Mu ya Bapa untuk memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan itu menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Apakah itu persembahan biasa, persembahan bulanan, atau persembahan perpuluhan, persembahan syukur, atau persembahan apapun yang mereka berikan. Kiranya Kau berkati mereka semua ya Bapa. Bapa, kami juga tak lupa mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Apabila saat kami memberikan persembahan, kami bersungut-sungut di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir. Tetapi kita masih harus melanjutkan ibadah kita di luar sana. Dan kiranya Roh Kudus selalu ada bersama kita senantiasa. Alirannya biarlah selalu kita hidupi dan juga membuat hidup kita lebih hidup. Dan biarlah api Roh Kudus terus berkobar di dalam hati kita saat ini dan selamanya. NKB 104 ayat 1 dan 3 kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Berkobar dalam hatinya, berkobar dalam hatiku. Ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatinya, berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasanya. Dialah kasih dalamku, mengalahkan seteru. Kau memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Setelah bersama-sama kita beribadah, marilah kita arahkan hati kita pada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.